Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula pada part 8A, di mana pada part 8A akan dibahas pemurnian nira dengan proses karbonatasi. Proses karbonatasi mirip dengan proses sulfitasi, di mana nira mentah yang akan dimurnikan ditambahkan susu kapur dengan jumlah berlebih. Sebagai gambaran, penambahan kapur pada proses karbonatasi ini mencapai 24 kali lebih banyak dibandingkan dengan proses difikasi, atau 12 kali lebih banyak apabila dibandingkan dengan proses sulfitasi. Selanjutnya, kelebihan susu kapur yang ada pada nira direaksikan dengan gas karbon dioksida atau gas CO2 dan terbentuk garam kalsium karbonat, yaitu CaCO3. Pada tahun 1812, Mr. Freshman Barrual melakukan penelitian yaitu menambahkan susu kapur pada nira sampai mencapai alkalitas yang tinggi. Selanjutnya diikuti dengan pengendapan, penyaringan, dan pengkristalan. Dan pada penelitian beliau ini dihasilkan kristal gula dengan kualitas yang kurang baik. Selanjutnya, dalam upaya mengurangi kelebihan kapur yang ada dalam nira tersebut, beliau menggunakan gas karbon dioksida atau gas CO2, di mana penggunaan gas CO2 semula dimaksudkan untuk membersihkan sisa kapur yang berada pada nira. Namun, ternyata penelitian ini melahirkan suatu proses baru yang selanjutnya dikenal dengan proses karbonatasi. Perkembangan proses karbonatasi di Indonesia tercatat sebagai berikut. Pabrik gula tebu di Indonesia yang pertama kali menggunakan proses karbonatasi yaitu pabrik-pabrik gula yang berada di Pulau Jawa, kira-kira sekitar tahun 1876. Dan sesuai catatan terdapat dua pendapat mengenai pabrik gula mana yang pertama menggunakan proses karbonatasi dalam memurnikan niranya, yaitu diantaranya pendapat pertama, menurut Mr. Emen pada bukunya Dr. K.W. van Gorkom yang berjudul Zwicker, terbitan Haarlem tahun 1895, yang pertama menggunakan proses karbonatasi yaitu pabrik gula Ceper yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang diperkenalkan dan diterapkan oleh Mr. Morbek. Pendapat kedua, menurut Mr. Honig, pabrik gula tebu yang pertama kali menerapkan pemurnian nira dengan proses karbonatasi yaitu pabrik gula Jatiwangi yang berada di Jawa Barat dan pabrik gula Wonopringgo yang berada di Jawa Tengah sekitar tahun 1876. Yang selanjutnya disusul oleh pabrik-pabrik gula yang mengolah tebu yang lainnya. Sebagai informasi, pada saat ini hampir semua pabrik gula berbahan baku tanaman tebu yang ada di Indonesia sudah tidak menggunakan pemurnian nira dengan proses karbonatasi. Yang ada hanya pabrik gula rafinasi yang berbahan baku gula mentah atau raw sugar yang menggunakan proses karbonatasi yang dikombinasikan dengan proses yang lainnya. Tujuan pemurnian nira yaitu menghilangkan bukan gula yang dapat berpengaruh jelek terhadap proses pengambilan gula dari nira. Oleh karena itu perlu dipahami. Pertama, sifat serta jenis bahan bukan gula yang terkandung pada nira. Di antaranya yang berupa zat
anorganik seperti zat alkali dan alkali tanah yang bisa berpengaruh pada kualitas dari hasil gula akhir. Bahan seperti kalsium, magnesium, besi, dan aluminium yang masing-masing dalam bentuk oksida, asam silikat, asam fosfat dalam jumlah tertentu bergabung dengan asam organik seperti asam akonat, asam oksalat, dan ikatan organik yang kompleks seperti protein, getah atau gam, di mana bentuk bahan bukan gula seperti ini, sebagian dapat dihilangkan, namun sebagian yang lain berada dalam bentuk koloid yang keberadaannya dalam nira dalam keadaan melayang-layang. Penghilangan koloid yang melayang-layang hanya dapat dilakukan dengan penyaringan secara mekanis, namun bagian koloid yang amat halus dihilangkan dengan proses kimia dan fisika. Proses karbonatasi menggunakan bahan pembantu susu kapur atau CaOH 2 kali dan gas karbon dioksida atau CO2 yang diperoleh dari hasil pembakaran batu gamping dari tobong kapur sama halnya dengan proses sulfitasi. Pada proses karbonatasi, kelebihan kapur yang ditambahkan direaksikan dengan gas CO2 sehingga terbentuk endapan kalsium karbonat atau endapan CaCO3 yang berfungsi mengabsorpsi bahan-bahan bukan gula yang terkandung dalam nira mentah. Bahan kokas di samping sebagai bahan bakar tobong juga diperlukan untuk menghasilkan gas CO2 sekaligus berfungsi meratakan suhu pada proses pembakaran gamping dalam tobong. Adapun kebutuhan kokas tergantung dari kualitasnya dan diperkirakan mencapai 8% hingga 10% dari total batu gamping yang dibakar. Apabila dibandingkan dengan proses sulfitasi, biaya proses karbonatasi relatif lebih besar. Namun, terdapat beberapa keunggulan, di antaranya proses pemurnian nira lebih optimal karena lebih banyak bahan bukan gula yang dapat terambil atau terbuang, sehingga kualitas gula yang dihasilkan akan lebih baik dibanding pemurnian dengan cara yang lain. Pada hasil penelitian, proses karbonatasi menunjukkan bahwa pada suhu relatif tinggi, gabungan kotoran bukan gula dengan endapan kalsium karbonat atau endapan CaCO3 akan menghasilkan endapan yang mudah disaring. Kemudian kemurnian gula yang dihasilkan dari proses karbonatasi cukup tinggi sehingga produk gula yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku industri makanan, industri minuman, dan industri farmasi. Pada reaksi proses karbonatasi, tahapan reaksi yang terjadi pada proses karbonatasi seperti halnya yang terjadi pada proses sulfitasi, yaitu pertama, langkah reaksi difikasi. Di antaranya reaksi penetralan asam, di mana dengan menambah susu kapur terjadi reaksi penetralan asam yang diharapkan terjadi endapan garam dari asam anorganik yang terkandung pada nira. Di samping itu juga terjadi reaksi penetralan atau penggumpalan koloid yang terbentuk dari beberapa koloid yang melayang-layang. Bersamaan dengan itu terjadi penangkapan gumpalan koloid yang sudah terbentuk dengan endapan garam anorganik. Dalam hal ini garam kalsium fosfat. Kedua,
langkah reaksi proses karbonatasi. Pada langkah ini terjadi reaksi antara gas karbon dioksida, yaitu gas CO2, dengan susu kapur yang ada pada nira dan terbentuk endapan kalsium karbonat. Selanjutnya, penangkapan endapan hasil reaksi proses difikasi oleh endapan kalsium karbonat, hasil reaksi dari proses karbonatasi, di mana endapan CaCO3 akan menempel atau menyelubungi gumpalan endapan hasil proses difikasi, sehingga terbentuk gumpalan atau butiran endapan yang lebih besar dan kompak. Oleh karenanya, pada proses karbonatasi ini disediakan waktu yang cukup agar terlebih dahulu terjadi proses difikasi secara sempurna. Dan perlu diketahui bahwa karena penambahan jumlah kapur yang cukup banyak, maka endapan yang menyelubungi gumpalan hasil proses difikasi juga lebih banyak atau tebal, sehingga penghilangan kotoran bukan gula, khususnya koloid-koloid yang ada, dapat terbuang lebih maksimal. Pada reaksi karbonatasi, perlu dihindari terjadinya periode buih, yaitu reaksi timbulnya buih yang berlangsung pada nira dengan alkalitas cukup tinggi, yaitu alkalitas antara 1000 sampai 1500 mg CaO per liter nira, di mana pada kondisi alkalitas sebesar ini, absorpsi dari gas CO2 amat lemah. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menurut Prinsen-Gerling, pada nira dengan alkalitas tinggi akan terbentuk ikatan kompleks yang tersusun dari kalsium sakarat dengan kandungan bahan bukan gula yang memicu terjadinya buih dan diikuti terjadinya kenaikan viskositas yang menyebabkan absorpsi dari gas CO2 menjadi lemah. Kedua, pada tingkat selanjutnya, ikatan kompleks yang terbentuk akan terdisosiasi menjadi sukrosa dan CaCO3 kembali, yang ditandai dengan terjadinya endapan atau gumpalan yang mudah mengendap dan turun, dan diikuti dengan turunnya viskositas dari nira tersebut. Ketiga, disosiasi ikatan kompleks terjadi pada alkalitas antara 400 sampai 800 mg CaO, di mana ini merupakan titik akhir dari proses karbonatasi yang akan terjadi keadaan netral atau alkalis lemas yang diukur dengan larutan fenolpentalin atau larutan PP. Adanya periode buih ini akan mengakibatkan waktu reaksi yang diperlukan untuk proses karbonatasi memakan waktu yang cukup lama, kira-kira sampai mencapai 40 sampai dengan 60 menit untuk setiap siklus reaksi karbonatasi, di mana periode buihnya sendiri ini memerlukan waktu 2/3 dari seluruh siklus waktu reaksi proses karbonatasi. Dalam perkembangannya, tercatat beberapa proses karbonatasi yang telah diterapkan dalam memurnikan nira. Di antaranya, pertama, proses karbonatasi tunggal atau single carbonation process yang mempunyai satu ciri, yaitu hanya memiliki satu tangki pencampur atau reaktor karbonatasi, di mana susu kapur yang diberikan seluruhnya diberikan dalam tangki ini dan selanjutnya ditambahkan gas CO2 sampai mencapai alkalitas akhir, sehingga semua kapur yang ditambahkan berubah menjadi endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Selanjutnya diikuti dengan proses penyaringan dari nira yang hanya dilakukan sekali saja.
Proses karbonatasi tunggal kurang disukai karena waktu yang dibutuhkan untuk reaksi cukup lama. Di samping itu, kualitas kristal gula yang dihasilkan kurang maksimal. Kedua, proses karbonatasi ganda atau double carbonation process, yaitu proses pemurnian nira yang dilakukan 2 kali penambahan gas CO2 dan juga diikuti dengan 2 kali proses penyaringan. Dengan cara ini, nira mentah setelah dipanasi dimasukkan dalam suatu reaktor karbonatasi pertama, ditambahkan susu kapur dan gas CO2, dan nira hasil reaksi langsung disaring pada penyaringan pertama. Adapun filtrat dari nira hasil penyaringan pertama masih mengandung kapur yang seluruhnya belum terbuang. Selanjutnya, filtrat dari nira hasil penyaringan pertama direaksikan kembali dengan gas CO2 pada bejana reaktor karbonatasi kedua, di mana pH diatur yang tepat dan kemudian diikuti dengan penyaringan kedua. Pada periode antara tahun 1890 sampai dengan 1905, penggunaan proses karbonatasi banyak dipersoalkan, khususnya tentang cara penghilangan kotoran bukan gula. Karena dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa alkalitas yang tinggi bersamaan dengan suhu yang tinggi menyebabkan perubahan rotasi optik dari gula reduksi dan mengubah perputaran ke kiri menjadi inaktif sementara, atau kadang-kadang malahan berubah memutar ke kanan, yang menyebabkan terjadinya kenaikan dari kemurnian. Ketiga, proses karbonatasi dehan atau dehan carbonation process merupakan perbaikan dari proses karbonatasi rangkap yang ditemukan oleh Mr. S.J. Dehan pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1920, di mana beliau telah mencirikan kondisi operasi proses karbonatasi pertama dan kondisi operasi proses karbonatasi kedua. Khususnya untuk kondisi operasi karbonatasi pertama, beliau telah mensyaratkan alkalitas selama pemasukan susu kapur dibatasi. Begitu juga dengan suhu nira mentah, ditetapkan pada suhu nira yang optimum. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menghilangkan kandungan bahan bukan gula pada nira semaksimal mungkin. Proses karbonatasi dehan sampai dengan saat ini banyak digunakan dalam memurnikan nira pada pabrik-pabrik gula. Dan proses karbonatasi dehan untuk selanjutnya akan dibahas secara khusus pada part 8b. Sekian, sudah dibahas proses pemurnian nira dengan proses karbonatasi secara singkat. Selanjutnya, pada part 8b akan dibahas proses karbonatasi dehan. Terima kasih.